dalam surat Ali Imran 190-191, teman-teman sekalian, ada sebuah spirit yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris. Big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Itu saya ambil dari alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah pada saat berdiri, big is powerful. Pada saat duduk, medium is wonderful. Pada saat berbaring, small is beautiful. Orang yang mengingat Allah pada awal Ramadan, big is powerful. Pada saat pertengahan Ramadan, medium is wonderful. Pada saat akhir Ramadan, small is beautiful. Orang yang mengingat Allah pada saat perkasa, kaya, sukses, jaya, berkuasa, itu big is powerful. Ketika tengah-tengah jadi orang biasa, medium is wonderful. Kemudian ketika sedang terzalimi, sedang sakit, bangkrut, sedang mengalami banyak sekali masalah, maka dia tetap small is beautiful. Nah, jadi itulah cara kita membangun spirit, full motivasi, full inspirasi, full semangat, full senyum, meskipun kadang nggak punya fulus ya teman-teman ya. Jadi al-fulus yuhyi nufus walabil fulus bika manfus. Duit nyeneng ke hati dan tidur kayak mati ya. Ya, jadi itu maka kita segera masuk ke yang ketiga, memusatkan perhatian. Jadi kalau kita sudah Ramadan, monggo diklik ke slide berikutnya. Kita ikuti. Kita akan menempuh penerbangan yang luar biasa. Penerbangan ini tanpa asap rokok. Pusatkan perhatian Anda. Gunakan sabuk keselamatan. Iman dan takwa. Matikan HP Anda. Ya, selama Ramadan biar tidak mengganggu notifikasi. Selamat tilawah. Duduklah dengan tenang. Menikmati hidangan Quran. Open your heart. Buka hati, jangan suka galau. Open your eyes. Buka mata, jangan suka ngantuan. Eman-eman. Open your hand. Buka pikiran. Lakukan kebaikan. Dan open your hand. Buka tangan. Ya, jangan ngamuk. Zerokan diri, raih prestasi. Oke. Kita klik lagi. Zero to hero. Nah, jadi Ramadan kita adalah Ramadan terbaik. Kita berusaha melakukan perubahan dari zero menjadi hero, dari orang biasa menjadi luar biasa, dari yang mungkin awalnya nothing jadi something. Jadi Ramadan inilah sesungguhnya bulan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, Ramadan adalah tanggung jawab kita. Best version kita masing-masing. Best perform kita masing-masing. Mau sukses, mau stres, tergantung kita. Mau cum laude, mau kemelut, tergantung kita. Kitalah yang mengusahakannya. Dalam sebuah nasihat, dikatakan begini. Kalau Anda ingin sehat, berolahragalah untuk diri Anda agar Anda sehat. Anda nggak bisa menyuruh orang lain berolahraga untuk diri Anda. Tidak bisa. Nah, oleh karena itulah, membuat versi terbaik Ramadan ini berarti menjadi sebuah keniscayaan, menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah kesuksesan, keberuntungan, keberkahan. Oke, kita lanjut saja, nah waktunya terbatas. Fight to fly, wujudkan cita-cita besarmu kawan-kawan teman, kawan-kawan semuanya. Qad ja'akum syahrun mubarakun, afturido alaikum siyamuhu. Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Diwajibkan atasmu berpuasa pada bulan itu. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah itu jauh lebih besar azabnya daripada melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Iblis melanggar apa yang diperintahkan Allah karena kesombongannya, akhirnya dia diazab dan tidak diberikan ampunan oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah karena ketidaktahuannya, karena mungkin syahwatnya, maka diampuni oleh Allah karena dia bertobat. Saudaraku sekalian, Ramadan adalah sahrul magfirah, sahrul taubat. Alangkah baiknya ketika kita di bulan Ramadan punya sekian banyak
poin, punya sekian banyak sekian banyak fadilah tentang Ramadan ini. Makanya kalau nanti secara spesifik kajian tentang berkah, berkah itu sesuatu yang sedikit jumlahnya, tapi besar fadilahnya. Sama Ramadan yang sedikit jumlahnya, 1 tahun hanya dalam 1 bulan, 30 hari, tetapi manakala kita bisa menemukan best version kita, best performance kita, best Quran kita, best tilawah kita, best sodakoh kita, best sholat kita, best ya amal-amal kita semuanya, Masya Allah. Ini tentu kita rindukan. Setiap kita Ramadan, bayangkan, mungkin inilah Ramadan terakhir kita. Kita belum tentu diberi Ramadan lagi. Maka dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan, itu menginspirasi kita agar kita ketika disampaikan Ramadan itu kita maksimalkan. Ketika bulan Rajab, bulan menanam, bulan Syaban, bulan menyiram, bulan Ramadan adalah bulan memanen. Para ulama mengatakan kalau di dalam sholat ada sholat rawatib, maka Ramadan itu pun sebagai bulan wajib berpuasa, ada bulan rawatibnya untuk puasa sunnah, yakni bulan Syaban. Dan sebelumnya sebagai rawatib qobliyah, dan bulan Syawal sebagai rawatib ba'diyah. Masya Allah. Saudaraku sekalian, dengan pemahaman seperti ini, maka kita menjaga, mempersiapkan, memaksimalkan Ramadan dengan persiapan terbaik. Siapakah hero? Jawabnya saya. Setiap kita adalah hero. Siapakah hero? Saya. Jadi setiap kita jadi hero. Orang yang betul-betul happy ending full barokah di bulan Ramadan. Lanjut. Di dalam hadis dikatakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu aninar sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70.000 musim. Jadi teman-teman sekalian, Ramadan ini sangat-sangat berharga. Orang yang tahu nilai sebuah harga, dia akan memaksimalkannya. Contoh yang sederhana. Seorang anak kecil dihamparkan padanya uang 100.000 dengan coklat. Mungkin dia milih coklat. Kenapa milih coklat? Karena buat dia yang instan langsung dimakan. Sementara uang 100.000, dia tidak tahu nilainya. Kecuali kalau anak itu sudah cerdas, coklat yang harganya 5.000, dia tidak milih, tapi milih 100.000 karena dia akan membeli 20 coklat. Nah sama, kalau kita perhatikan Ramadan yang begitu berharga, begitu bermakna, begitu bernilai, sampai-sampai Rasulullah mengatakan siapa, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkannya dari api neraka sebanyak jauh 70.000 musim. Bayangkan, 1 hari berpuasa. Nah, kalau setiap kita berpuasa, cuma masalahnya apakah puasa kita sesuai, apakah puasa kita diterima, apakah puasa kita diijabah oleh Allah, itulah masalahnya. Maka best performance berarti saya ingin mengajak teman-teman untuk memperbaiki kualitas puasanya. Dimulai dengan kualitas niatnya, kemudian kualitas sahurnya, kualitas menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makanya nanti di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dalam tafsir fi Zilalul Quran, Syed Qutb menjelaskan bahwa untuk meraih derajat takwa la'allakum tattaqun itu ada 2 hal, yakni pertama melalui tarbiyatul iradah, yakni pendidikan kehendak. Yang kedua melalui takwiyatul ikhtimal. Jadi ternyata puasa Ramadan yang kita lakukan itu sebagai sarana yang sangat luar biasa, yakni tarbiyatul iradah, berarti mendidik kita, mengarahkan kehendak kita
agar sesuai dengan kehendak Allah. Kita yang boleh makan, minum, tetapi karena diwajibkan berpuasa, kita menahan diri makanan, minuman yang halal dan segala yang halal untuk mencari ridha Allah. Nah inilah tarbiyatul iradah, raditu billahi robba, bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini menjadi sebuah sarana yang luar biasa untuk mendidik karakter. Nah saya ingat teman-teman di FKIP itu punya slogan berkarakter kuat dan cerdas. Dulu zaman saya bersama Profesor Furqon Hidayatullah. Jadi, atau masih enggak itu slogannya. Jadi berkarakter kuat dan cerdas. Nah ini bagaimana teman-teman? Ramadan itu menjadi pembangunan, pembentukan karakter. Yang kedua, takwiyatul ihtimal. Ramadan menjadi bulan yang sangat indah, yang sangat baik, karena di dalamnya akan membangun takwiyatul ihtimal, menguatkan kemampuan dalam menanggung beban. Jadi kita melatih menanggung beban diri kita dengan puasa, supaya kita siap berempati dengan orang lain, dengan kondisi orang miskin, dengan orang yatim, dengan orang-orang yang memerlukan. Kita juga takwiyatul ihtimal dengan melatih kita sholat malam, berdiri supaya kita mampu berdiri mandiri, qadirun al-kasbi, mampu berusaha, dan sehingga dengan kemampuan berusaha kita juga mampu membantu orang lain, khairunas anfahum linas, karena kita berusaha, visi hidup kita adalah menjadi orang yang sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu, baik-baik kamu adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Nah inilah takwiyatul ihtimal. Dengan cara inilah nanti kita bisa merangkumnya dengan tazkiyatun nufus. Jadi setelah kita Ramadan ingin nanti sukses dalam soal tarbiyatul iradah, sukses dalam takwiyatul ihtimal, ini perlu kita kuatkan dengan tazkiyatun nufus. Seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, jika hati bersih, maka dia tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca Al-Quran. Oke ya, jadi dari la'alakum takun ini kita bisa meraih target takwa, makfirah, lailatul qadar, Idul Fitri, dan Syawal. Oke. Selanjutnya, saudaraku sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah, bagaimana kita memproses agar puasa itu menjadi sarana perubahan. Jadi supaya dengan the best performance, the best version, kita coba. Ramadan itu ayatnya hampir sama dengan surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, di Ramadan kita juga syariatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, teman-teman sekalian, kalau nanti kita sering membaca ayat Al-Qur'an dengan iman, kami diberi iman sebelum kami membaca Al-Qur'an, dan setelah kami membaca Al-Qur'an bertambahlah iman kami, maka ayat ini surat Al-Baqarah 183 dan surat Al-Baqarah 21 itu memiliki kesamaan output, yakni la'allakum tattaqun. Nah, tapi ada perbedaan input. Ya, perbedaan input, yakni inputnya kalau ya ayyuhannas, inputnya manusia, kalau ya ayyuhalladzina amanu, inputnya orang beriman. Kemudian prosesnya, ya ayyuhannas, prosesnya adalah ya ayyuhannas budu, ya ibadahlah. Kemudian kalau ya ayyuhalladzina amanu, ibadahnya spesifik kutiba alaikumusiyam. Jadi ternyata untuk mencapai sebuah hal, kita perlu proses, tahu proses. Banyakkan orang taunya instan. Nah, maka di Ramadan ini adalah proses menuju takwa, dan takwa itulah yang nanti akan menghasilkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Dengan takwa, ya wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Jadi ternyata kita bertakwa itu dari satu target Ramadan itu nanti akan menjadi solusi. Mungkin teman-teman yang skripsinya nggak selesai-selesai, atau belum digarap, atau belum punya judul, atau belum konsultasi, atau belum mengajukan proposal. Nah, tapi dengan konsep ini segera di awal-awal waktu kita segera punya gambaran. Mau bikin apa, mau punya konsep seperti apa. Nah, sehingga orang yang takwa tadi, karena tahu prioritas, dia akan menggunakan sumber dayanya secara tepat, secara berkualitas, dengan menggunakan sebaik-baiknya waktu Ramadan. Mungkin
untuk selain mungkin tadi kalau ulama mungkin full ya ibadah tilawah, ibadah madho, mungkin kita juga bisa ya selain mungkin tilawah mungkin bisa untuk membuat rancangan hidup kita, membuat planning ya, masa depan kita. Masya Allah. Nah, maka dari itulah kita gunakan Ramadan ini sebagai best ya, performance. Saya banyak mendapatkan fadilah teman-teman di bulan Ramadan. Apa doa-doa yang kita panjatkan, Masya Allah banyak sekali Allah kabulkan. Bukan karena hebatnya saya, tapi karena ini kekuasaan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi monggo teman-teman sekalian, mulai sekarang kita bikin Ramadan ini dengan Ramadan terbaik. Sekali lagi, bisa jadi inilah Ramadan. Cara menyambutnya, tadi sudah kita simak di awal, doa menyambut Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Lanjut ya. Kemudian Sya'ban sekarang juga kita gunakan secara maksimal. Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah bulan di mana amalan diangkat menuju sisi Tuhan semesta alam, dan aku suka melihat amal-amalku diangkat saat aku dalam keadaan berpuasa. Jadi gini, jadi kalau dalam pembahasan waktu itu ada waktu 2/3 malam atau ya malam-malam iya untuk yang mulai deh. Waktu prima berikutnya adalah setelah sholat wajib. Waktu prima dalam 1 pekan hari Jumat. Waktu prima dalam 1 bulan yaumil bid. Waktu prima dalam 1 tahun itu adalah Ramadan. Waktu prima dalam selama hidup itu adalah ibadah haji. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Nah, sekarang kita jadikan Sya'ban itu sebagai prepare Ramadan, sebagai persiapan terbaik, best performance, best gift, best. Oke ya, jadi Sya'ban ini masih ada kesempatan hari besok, Senin, Selasa untuk Yaumul Bid, puasa sunnah di bulan Sya'ban itu yang paling banyak Rasulullah dan Aisyah lakukan. Nah, dan ini sebuah keutamaan. Nah, tentu manfaatnya biar kita lebih siap, sekaligus sudah punya gambaran kalau mungkin di Sya'ban dengan puasa sunnah ada kekurangan, nanti di Ramadan kita tahu bagaimana memperbaikinya. Lanjut ya. Nah, ada beberapa persiapan untuk menuju best version kita, persiapan fisik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh, kecuali bulan Ramadan. Ini fotonya ilustrasi, hanya pelengkap ya, bukan foto Rasul ya. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan yang lainnya, daripada kecuali ya bulan Sya'ban. Hadis Bukhari Muslim. Lanjut ya. Yang kedua, persiapan rohani. Ini hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Ya, ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tapi menurut para ulama yang lain dibolehkan mengamalkannya sebagai sarana untuk berdoa ya. Nah, persiapan rohani termasuk cara kita membangun kerinduan dengan cara kita menciptakan mimpi-mimpi, mungkin manajemen, kalau saya ada manajemen doa, menyiapkan minimal 30 doa di bulan Ramadan. Ada manajemen infak, menyiapkan infak di Ramadan setiap hari. Kemudian manajemen waktu, menyiapkan planning untuk amal apa saja. Kemudian manajemen itikaf. Kemudian ada manajemen Quran, ada manajemen nafsu, manajemen syahwat, dan sebagainya. Itu nanti bisa masuk ke persiapan. Ketiga, persiapan ilmu. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak ada pahala puasa baginya, kecuali lapar saja. Dan betapa banyak orang sholat malam tarawih tapi tidak ada hasil baginya, kecuali kelelahan. Nah, berkenaan dengan hadis ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Di zaman Rasulullah, ada 2 orang muslimah yang sedang berpuasa, tetapi mereka teler, ya, tepar, hampir. Orang itu dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada 2 orang muslimah,
yang berpuasa dan hampir mati ya Rasulullah. Rasulullah membiarkannya. Rasulullah menunjukkan tidak sukanya. Lalu Rasulullah berpaling. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini hampir mati ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan, tolong ambilkan 1 buah gelas. Lalu ada sahabat mengambilkan 1 buah gelas, ada minum. Lalu 2 orang yang sakarat tadi dihadapkan kepada Rasul. Lalu orang yang pertama, muslimah yang pertama, wahai saudariku, muntahkanlah apa yang engkau ada yang ada dalam mulutmu. Maka dimuntahkanlah apa yang ada dalam mulutnya, keluarlah isinya. Daging, nanah, darah yang busuk baunya. Terisi separuh gelas. Kemudian kepada muslimah yang kedua, tolong muntahkan juga apa yang ada dalam mulutmu. Akhirnya muntah darah, daging, nanah yang busuk juga. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian telah berpuasa, menahan diri dari yang dihalalkan oleh Allah, dari makan, minum, dan segala yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kalian berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah. Kalian mendatangi saudaranya, lalu menceritakan aib keburukan saudaranya. Itulah, kalian telah berpuasa, menahan diri dari yang halal, tetapi kemudian kalian berbuka dengan yang haram. Astagfirullah. Nah, saudaraku sekalian, kisah inilah yang menginspirasi saya, menginspirasi kita semoga, agar kita menjaga kualitas puasa kita. Jangan sekedar berpuasa, tapi kita harus punya best version kita. Kita ketika diajak untuk berkata yang jelek, dipicu, dipacu untuk emosi, kita harus segera, ini so'imun, ini so'imun, ini so'imun. Maaf, saya sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, dari sinilah, dengan ilmu inilah, kita nanti memperbaiki kualitas puasa kita. Kemudian yang keempat, persiapan manajemen waktu. Tadi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Jadi gini, teman-teman sekalian, waktu kita sama, 24 jam. Nah, dari 24 jam tadi, tentu orang-orang sukses adalah orang yang mampu menghargai waktunya. Orang-orang sukses adalah orang yang sibuk. Dan orang-orang sibuk adalah orang yang paling bisa menyelesaikan pekerjaan. Karena orang yang sibuk inilah yang bisa menghargai waktu. Nah, jadi manajemen waktu ini sangat penting. Saya melihat banyak di antara kaum muda itu menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna. Padahal saya pernah mendampingi Ustadz Muinuddinillah dalam waktu 45 menit dari rumah beliau waktu itu di Gruki ke Sragen, itu ternyata bisa membaca 2 juz. Nah, jadi 20 menitan itu 1 juz. Nah, alangkah baiknya setiap kita mulai membuat sebuah perencanaan yang terbaik. Itu ya, di antara manajemen waktu, dalam 1 hari kita mau ngapain aja, kapan bekerjanya, kapan tidurnya, jangan sampai terjebak pada hadis dhaif atau hadis palsu, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Memang ya, makna itu akan baik benar apabila berjaganya itu melakukan dosa dan maksiat. Dulu ada kisah seorang raja yang kanibal, suka memakan manusia. Lalu ada yang raja ini tanya, wahai pengawalku, wahai penasehatku, amal apa yang terbaik untuk aku? Maka sang raja mengatakan, sang raja dinasihati, wahai sang raja, amal terbaik Anda adalah tidur, karena supaya menghindari dari makan orang ya. Nah, ini kalau raja yang seperti ini baik. Nah, mungkin juga baik bagi kita tidur itu ibadah ketika berjaganya itu untuk maksiat, berjaganya itu hanya untuk main game, berjaganya hanya untuk melakukan dosa, mungkin ghibah, mungkin melakukan banyak hal-hal yang durhaka. Nah, tapi kalau berjaganya bisa tilawah, berjaganya bisa istighfar, berjaganya bisa sedekah, berjaganya bisa thalabul ilmi, berjaganya bisa baca Al-Quran, tentu itu akan lebih. Saya 2 lelaki surga. Nah, inilah best performance kita. Kita berharap Ramadan ini bisa menjadi best version kita. Dahulu ada 2 orang yang masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Tak lama kemudian, salah satu dari kedua orang itu gugur syahid dalam satu peperangan. Sementara yang satu lagi meninggal 1 tahun kemudian. Tolhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin menjadi 10 sahabat, dijamin masuk surga.
dia bermimpi. Dan dia mengatakan, dalam mimpi aku melihat orang yang meninggal belakangan ternyata lebih dulu dimasukkan surga sebelum yang mati syahid pertama. Masya Allah. Nah, lalu paginya, esok harinya, Tolha menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah yang meninggal belakangan itu telah berpuasa di bulan Ramadan, telah sholat 6.000 rakaat ini dan itu, lalu juga melakukan sholat sunnah? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia telah memasuki bulan Ramadan dan berpuasa, lalu dia puasa dan sujud dalam 1 tahun itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya jarak di antara keduanya lebih jauh dari antara langit dan bumi. Nah, saudaraku sekalian, Masya Allah, kalau saya mengingat hadis ini, kisah ini, alangkah malunya, alangkah sedihnya, alangkah ruginya apabila Ramadan yang sudah Allah hamparkan kepada kita nantinya, insya Allah, Allahumma amin, itu tidak kita isi. Makanya yang paling menarik di bulan Ramadan adalah ketika kita berbahagia saat bersahur, berbahagia saat berpuasa, berbahagia saat berbuka, berbahagia saat membaca Al-Quran, dan insya Allah itu akan menjadi inspirasi bahagia ketika dipertemukan dengan wajah Allah. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh seorang Habib, kebahagiaan kita ketika bertemu Allah itu seperti kita berada dalam sebuah istana yang sangat megah, istana yang sangat indah, istana yang sangat mewah, dengan segala perhiasan, dengan segala perabotan. Tiba-tiba kita sedang terkagum-kagum dengan seluruh keindahan istana itu, tiba-tiba sang pemilik istana dengan pakaian kemegahannya datang. Maka seluruh kemegahan itu sirna, karena kita ingin menyaksikan, kita ingin melihat pemilik istana itu. Nah, demikian juga ikhwan sekalian, saudaraku sekalian, sahabatku sekalian, teman-teman sekalian, alangkah berbahagianya ketika nanti kita diberi kesempatan untuk melihat wajah Allah. Itulah fadilah orang berpuasa, bahagia ketika berbuka, dan bahagia ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti juga di sana. Lanjut ya. Oleh karena itulah untuk menuju ke sana, salah satunya adalah menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Jadi syahrul Quran, Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari menikmati makan dan minum di siang hari. Maka Al-Quran juga berkata, aku telah mencegahnya untuk tidur di waktu malam, maka berilah ia syafaat karenaku. Lalu keduanya memberi syafaat. Jadi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi, syafaat Quran itu sangat-sangat kita rindukan. Juga syafaat puasa man shoma ramadhana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lanjut ya. Selanjutnya disinilah contoh-contoh teladan hatam Quran. Imam Malik 60 kali khatam di bulan Ramadan. Utsman bin Affan khatam setiap hari, berarti 30 hari. 30 kali selama Ramadan. Qatadah khatam tiap 3 hari. Kemudian Imam Syafi'i menghentikan seluruh aktivitas, fokus untuk Quran. Kemudian para hufaz juga, kemarin ada kisah 40 hari seorang anak 40 kali khatam Quran dengan bil ghaib, ya tentu karena hafalannya. Nah, tentu kita perlu memiliki basa Jawane kompleter ya untuk bisa ibadah, dan itu mulai kita rintis sejak sekarang. Mungkin yang biasanya cuma one day one juz, kita mulai melatih di bulan Syaban ini. Selain puasa, kita one day two juz, one day three juz, ya, lain terus. Nah, dari situlah nanti kita akan di bulan Ramadan kita memanen. Lanjut ya. Nah, kasfus syubhat, dobrak kebekuan pemikiran. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngeyel, merasa mosok, ya. Nah, makanya kalau saya mengajak bagaimana menjadikan mereka yang bisa maksimal beribadah, kita teliti, kita pelajari, kita coba, kita kalkulasi, kita kita terdalami literasinya sebagai inspirasi, motivasi, dan aksi. Oh, ternyata bisa. Jadi dicoba nanti teman-teman setelah ini menggunakan waktu 1 menit, dimeniti pakai stopwatch, kira-kira bisa membaca berapa halaman ya. Jadi tidak membela diri, tidak menganggap optimalisasi Ramadan sebagai hal yang mustahil, tapi justru menjadikan mereka yang bisa optimal, maksimal, itu sebagai sebuah cermin. Kok bisa ada orang yang bisa full Ramadan itu khatam Quran 5 kali, gimana caranya? Sehari 5 kali. Sehari 5 kali atau 5 juz ya. Nah, itu baca sholat 1 juz. Nah, kalau pas longgar,
antara maghrib dan isya habis berbuka, kita nggak usah pulang, bisa 2 juz, bisa 3 juz. Nah, ada juga yang berikutnya, tidak membela diri dengan melontarkan tuduhan, wah kayak ngono tok. Ya, kita kadang-kadang menuduh kepada orang yang soleh, orang yang hafiz Quran, orang yang bisa beramal dengan tuduhan. Mungkin karena iri, mungkin karena kita nggak mampu, mungkin karena apa, tapi justru harusnya kita yang muhasabah, bukan menyalahkan. Ya kalau orang lain bisa, alhamdulillah, kita nggak bisa, ya innalillah. Maka kita berusaha untuk memperbaiki manajemen diri kita, manajemen waktu kita. Lanjut. Nah, program acara apa yang bisa kita lakukan untuk base version 1, program bulanan bisa 1 bulan itu puasanya, kemudian program pekanannya kita bikin tiap Jumat gitu sedekah atau apa, program hariannya saya punya buku referensi ya, ada base performance Rasulullah, base version Rasulullah itu setiap jamnya itu masing-masing jam. Ustaz sedang isi sebentar. Ya, mohon izin. Sama di masjid, tilawah pribadi, tadarus bersama, kemudian kultum, ceramah, kajian khusus, menambah hafalan, kemudian memberi buka, dan bisa program khusus itikaf. Jadi itikaf itu perlu diprogramkan. Cuma gini teman-teman sekalian, jangan sampai kita itu salah prioritas. Gini, misalnya, oh nanti saya tak mengkhatamkan Quran pada waktu itikaf. Itu menurut saya keliru. Jadi kalau kita mau mengkhatamkan Quran di awal-awal, karena itikaf belum tentu. Karena saya pernah terjadi ketika saya masih tinggal di Jaten Karanganyar, itu mau menghatamkan Quran di waktu itikaf, ternyata pas itikaf malah sakit. Maka ada kaidah, kita lebih baik mengantisipasi, atau bahasa Arabnya hazm, daripada azam. Azam itu bertekad, seakan gini. Kui kan akan saiki wae ndang dilakoni. Oke ya, lanjut. Nah, raih target tilawah berapa juz, hafalan berapa ayat, hafalan hadis, baca buku apa saja, itikaf berapa hari, apakah 1 hari, 2 hari, atau 7 hari, atau 10 hari, berikan makan orang berbuka puasa. Nah, waktu saya di Australia itu ada model buka silang ya. Jadi saling memberi makan orang yang berpuasa, artinya berbuka puasa. Jadi pada waktu acara open together atau buka bersama itu ada yang hadir sebagai peserta itu membawa makanan. Ya, mungkin ada yang bawa kurma, mungkin ada yang bawa makanan snack apa, selain yang disajikan tuan rumah. Sehingga apa? Saat berbuka, saat kita bersama-sama saling memberi. Itu ya, jadi bisa. Jadi sholat wajib, sholat sunnah, itu semuanya direncanakan. Lanjut. Nah ini, jadi 5 target itu nanti kita canangkan, target takwa, ibadah untuk meraih takwa, kemudian puasa menjadi sarana untuk meraih takwa, dan takwa adalah sebaik-baik bekal, watazawadu fa'inna khairaz takwa. Takwa adalah pakaian terbaik, walibasut takwa dzalika khair. Takwa menjadi fondasi terbaik, asasut takwa, rumah tangga takwa. Kemudian takwa juga menjadi jalan terbaik, takwa menjadi solusi. Kemudian yang kedua, ini penerjemahan dari target kita agar terhapus dosa-dosa kita, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan, tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu. Nah, ini Ramadan, mulai malam Ramadan kita doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian hadisnya man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang ketiga, Masjid Al-Akhirah, target untuk mendapatkan maghfirah, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sungguh benar-benar dalam puncak kecelakaan. Lalu kapan lagi gitu? Kapan lagi kita dapat ampunan kalau Ramadan saja nggak dapat ampunan? Kapan lagi kita khatam Quran kalau di bulan Ramadan nggak pernah khatam 30 juz sama sekali? Nah ini makanya kita harusnya muhasabah dengan Ramadan yang telah lalu, supaya Ramadan yang akan datang bisa best version lebih baik. Kemudian momentum untuk mendapatkan maghfirah, 1, selama berpuasa perbanyak istighfar. Di Pasar Kliwon ada orang yang istighfarnya sehari sampai 30.000 kali. Nah itu, Masya Allah, itu saat sahur, tasaharu fa'inna fis sahuri barokah, bersahurlah kalau dalam sahur itu ada barokah, dan dalam sahur mereka ada waktu-waktu untuk memperbanyak istighfar. Jadi yastaghfirun ya. Jadi di waktu malam istighfar itu di waktu sahur. Kemudian
Ketika berbuka, itu juga kita perbanyak doa. Ketika qiyamul lail, iya. Orang zakat itu sambil istighfar ya, tapi inilah salah satu hal yang perlu kita hidupkan. Kemudian saat safar dalam perjalanan, dalam beraktivitas, kita sambil memperbanyak doa istighfar. Kemudian, nah ini, Lailatul Qadar perlu kita rencanakan, perlu kita planning saat sekarang. Kalau Rasulullah SAW itu merencanakan Lailatul Qadar di akhir hayatnya dengan 20 hari itikafnya. Kalau kita itikaf mungkin 10 hari, itu aja tidak ngebleng, tidak full. Nah, Rasulullah itu di akhir hayatnya beliau itikaf 2 kali atau 20 hari, dan beliau tadarus Quran bersama Jibril 2 kali khatam. Nah, biasanya cuma sekali, khusus Ramadan terakhir 2 kali. Nah, berarti saat kita memaksimalkan amal, lalu ternyata Allah memanggil kita, Masya Allah, itulah keberkahan, husnul khotimah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, atau Allahumma khtim lana husnal khotimah. Oke ya? Jadi itu kemudian meraih Idul Fitri berarti kita menjauhi sifat-sifat kebinatangan. Ya, binatang itu kalau di Sragen itu bahasanya mangan, turu, joget, yaitu orang cuma makan, tidur, lalu cuma bersenang-senang. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, kita menjadi manusia punya rasionalisasi, yakni kemanusiaan, kita punya tuntunan, bukan tuntutan ya. Kalau tuntutan yang penting dia ngelak, ngeleh, yang lain ya itu. Nah, oke ya, lanjut. Dan berikutnya Syawal. Kita berusaha ziyadatul khair tuzidukum lito'ah. Jadi indikasi sukses Ramadan kita ketika minimal puasa Syawal kita bisa tunaikan 6 hari di bulan Syawal, itu benar-benar kita rasakan. Oke teman-teman sekalian, sudah jam 9:30. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada diskusi, minimal dari apa yang saya sampaikan tadi sebagai pemicu dan pemacu diskusi kita, bagaimana Ramadan yang mau kita jalani nanti benar-benar menjadi Ramadan terbaik. Nah, sebagai inspirasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ada di bulan Ramadan yang menjadi inspirasi perubahan. Betapa banyak orang-orang yang tadinya biasa, setelah dia menyiapkan Ramadan terbaiknya, best version of Ramadan-nya, itu ternyata dia mendapatkan keberkahan dari sisi rezeki, dari sisi karir, dari sisi jodoh, keluarga, rumah tangga. Karena dulu ada orang memang kalau Ramadan itu meliburkan aktivitasnya, fokus untuk ibadah umroh. Nah, sekarang karena umroh tidak bisa, ya mari kita gunakan Ramadan kita di tempat kita masing-masing sebaik-baiknya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada pertanyaan atau ide, gagasan, tidak harus pertanyaan, mungkin tanggapan, mungkin berbagi inspirasi juga nggak apa-apa. Matur nuwun, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mantap juga sekali tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Solihin. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, yang mau menanggapi, yang mau ngasih ide-idenya, bisa langsung saja on mic atau bisa disampaikan di lewat kolom chat sesuai dengan format yang sudah disediakan, yakni nama _intensif pertanyaan atau tanggapan. Monggo, mungkin dari moderator dulu, bincang-bincang. Ada yang bertanya itu sudah ada. Hidayah Nur Aisyah. Monggo. Moderator. Oke, ini saya bacakan dulu, ada yang dari kolom chat. Atau apa, silakan. Dari Aldina, UNS. Ya, izin membacakan dulu, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, tadi kan disampaikan bahwa semua setan dibelenggu saat bulan Ramadan. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Sebenarnya makna dari kata semua setan dibelenggu di bulan Ramadan itu apa, Ustaz? Terima kasih. Langsung saja dijawab. Terima kasih ya, pertanyaannya luar biasa ya. Ya, makasih. Jadi Anda tahu nggak, misalnya ada orang ya, ada orang itu dibelenggu, orang ini bukan setan ya,
orang dibelenggu. Tapi orang itu bisa marah. Ketika apa? Ketika kita goda. Ya sama, setan itu dibelenggu, tapi masih bisa menggoda, bukan salah setannya. Ya, jadi salahnya kita itu yang mengganggu, menggoda setan atau membuat setan jadi bersemangat. Jadi misalnya gini, contoh yang sederhana, kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan. Nah, juga kalau kita berbuat dosa maksiat itu dilipat gandakan. Nah, setan yang sudah dibelenggu itu mungkin kadang-kadang ditolong oleh apa ya, kelemahan kita ya, menyengaja kita untuk melakukan dosa kemaksiatan. Nah, makanya ketika kita ingin ya benar-benar mewujudkan puasa kita, kita tadi selalu on the track, selalu berusaha alladzina yazkunallah. Jadi setan itu maknanya dibelenggu karena memang itu sebuah ya, sebuah karunia dari Allah. Di bulan Ramadan ini kita diberi kemudahan untuk melakukan ibadah, diberi kemudahan untuk melakukan sedekah, diberi kemudahan untuk baca Quran. Nah, tapi ya namanya orang ya, diberi kemudahan kok dia tidak mengambil kemudahan itu. Contoh, orang diberi kemudahan, fasilitas doa yang mustajabah, tapi nggak diambil. Ya udah nggak dapat. Orang diberi kemudahan untuk terawih, diberi kemudahan untuk beramal, kok tidak diambil? Nah, makanya dalam hadis dikatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia difahamkan dalam urusan agama. Nah, oleh karena itulah agar setan benar-benar dibelenggu dan kita bisa menghindar dari godaan setan yang dibelenggu adalah dengan ilmu. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia difahamkan dalam urusan agama. Kita bisa memiliki semacam kepekaan, memiliki sensitivitas. Oh, ini kok aku kita rodok ra beres sih. Nah, segera kita memperbaiki diri. Oh, aku kok itu motornya ra penek. Nah, kita naik mobil, mobilnya kok nggak enak. Kemudian kita segera dandake ning bengkel. Nah, itu lho fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, kita segera memohon ampun pada Allah, atau kita juga wasari ulama firatin, segera kita mencari ampunan, atau fafiru ilallah, kita berlari kepada Allah. Jadi itu maknanya, seperti kita, negara kita tidak bisa dijajah, bukan karena hebatnya penjajah, tapi karena kita lemah atau melemahkan diri. Nah, jadi setan yang dibelenggu kok masih bisa mengganggu, bisa menggoda, bukan salah setan. Tapi salahnya kita yang melemahkan diri atau mengganggu, menggoda setan. Nah, makanya banyak setan yang sudah berterima kasih kepada manusia. Terima kasih manusia, karena ternyata Ustadznya terputus ya? Oke. Itu ya. Makasih. Lanjut. Maaf Ustaz, tadi sempat terputus penjelasannya di pertengahan. Ya. Jadi prinsipnya setan yang dibelenggu kok masih bisa menggoda, itu karena orang yang beriman atau orang yang digoda itu tidak menyandarkan dirinya kepada Allah. Jadi ketika kita menyandarkan diri kepada Allah, kita berdoa, kita beristighfar, menyebut asma Allah, maka setan betul-betul tidak mampu mengganggu kita. Nah, yang kedua, makna setan dibelenggu adalah kita diberi kemudahan oleh Allah dengan banyaknya orang beribadah pada waktu yang sama. Di kita kadang gini, warung buka, alasannya apa? Mesake ana sing ra puasa, arep golek panganan reneng. Ya. Yang gak punya warung. Lah yang mau ke warung juga, mesake ana buka warung, ra ditukoni. Nah, itu. Jadi bisanya setan mengganggu kalau kita punya alasan-alasan yang kita buat-buat. Allah alam shawab. Mungkin itu penjelasan saya. Secara singkat, moga-moga bisa masuk pada logika teman-teman. Maka kita disuruh membaca kalau ada gangguan-gangguan setan, segera ta'awud a'udzubillahi
minasyaitonirrajim. Gitu, matur nuwun. Dari Aldina. Oh, Aldina ada tanggapan? Enggak, mungkin. Sudah cukup, oke. Oke, izin melanjutkan pertanyaan kedua ya, dari Nisa, dari KMI. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang yang kerasukan jin? Jika diruqyah, apakah puasanya batal? Sebab ia tidak sadarkan diri. Jadi kan syarat berpuasa kan, satu niat, yang kedua imsak ya. Jadi orang yang berpuasa itu memang orang yang sadar ketika dia mau melakukan puasa, dan yang kedua mampu menahan diri. Nah, ketika orang yang sadar tapi nggak mampu menahan diri, ya dia nggak mendapatkan nilai puasanya atau nggak berpahala. Atau ada orang berpuasa secara syariat terpenuhi tadi seperti yang saya sampaikan di kisahnya, tapi tidak dapat pahalanya, dia dapat hanya lapar, dahaga, dan gempor bahasanya ya, kesel deh. Nah, orang yang diruqyah, ya, saya pernah meruqyah di bulan Ramadan ya, beberapa, kemudian ya, dia mungkin melakukan hal yang tidak dia ketahui atau tidak dia sadari, ya memang hari itu ya tidak ada nilai puasa baginya, maka mengganti mengqadha di hari yang lain ya, cukup seperti itu. Jadi demikian. Tapi kalau kemudian diruqyah dan dia kemudian setelah itu sadar, ya tentunya orang yang diwajibkan berpuasa kan ketika dia memang dalam kondisi sadar. Orang gila kan nggak wajib, anak kecil juga belum wajib. Nah, ini jadi memang ada kaidah orang, misalnya maaf, orang Islam tiba-tiba murtad, ya sudah, puasanya otomatis batal dan nggak ada nilainya, wong murtad. Nah, jadi kutiba alaikumus, ya ayyuhalladzina amanu itu ya iman. Iman itu berarti dia tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi apa yang dilakukan berpuasa itu niatnya jelas. Karena gini, kalau orang cuma menahan diri dari makan minum, tapi nggak ada niat juga nggak ada nilainya. Ya. Atau niat tapi nggak mengamalkan, menahan diri dari hal yang membatalkan juga nggak ada nilainya. Jadi itu nilai puasa dikembalikan kepada syariatnya, yakni dua rukunnya, niat dan imsak. Ya. Niat itu juga untuk puasa wajib, puasa Ramadan itu niatnya harus sebelum subuh. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu setelah subuh masih bisa. Jadi kalau puasa wajib itu harus diniatkan. Nah, masalah dilafatkan atau tidak itu perbedaan pendapat. Nah, kalau kami di kampung itu dilafatkan untuk membantu orang-orang yang jarang berpuasa, jarang berniat, nawaitu somauddin an adai fardhi syahri ramadhana di sanati fardholillahi ta'ala, itu kan untuk membimbing saja. Tapi secara aturan aslinya kan nggak ada. Itu ya. Jadi begitu cara kita memahaminya. Nah, semoga ya kalau ruqyahnya di malam hari tidak tidak membatalkan puasa, wong itu tidak pas waktu puasa. Mengkaten, monggo. Silakan. Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi. Monggo. Assalamualaikum Ustadz, saya Hidayah Nur Aisyah, mahasiswa pendidikan matematika. Izin bertanya, Ustadz, di bulan Ramadan nanti, segala amal baik akan dilipat gandakan. Ya. Banyak amalan-amalan sunnah yang bisa dikerjakan, misalnya ketika mengikuti kajian, berbagi makan, dan sebagainya. Namun amalan wajib, apakah seharusnya kita fokuskan di bulan Ramadan supaya Ramadan tahun ini tidak sia-sia dan tidak salah fokus? Kemudian bagaimana cara kita menyeimbangkan amalan wajib di bulan Ramadan dan amalan sunnah di bulan Ramadan? Jazakallahu khair. Ya. Terima kasih ya Mbak Hidayah ya. Amalan wajib tentunya ya. Kita amalan wajib ya, puasa wajib itu ya jelas prioritas. Yang kedua sholat wajib. Kemudian birrul walidain, bakti kepada orang tua itu juga wajib ya. Jadi banyak orang yang mungkin tidak memahami birrul walidain. Membayar hutang juga wajib. Ya misalnya kalau sudah jatuh temponya ya sesuai kesepakatan. Nah, bagaimana melakukan prioritas? Nah, ini jadi dalam fikih prioritas itu disebutkan mendahulukan yang wajib itu lebih ya memang harus dilakukan daripada yang sunnah. Misalnya kita sunnahnya berbuka ya, segera berbuka. Nah, kemudian ketika berbuka kita
segera melaksanakan sholat wajib. Ya, jadi ini pengalaman ya, waktu saya di Australia, itu bulan Ramadan, kita segera waktu berbuka, segera berbuka. Setelah itu segera sholat wajib. Nah, setelah sholat wajib, barulah makan berikutnya. Nah, itulah nama prioritas. Sama, ketika kita sholat 5 waktu di masjid, itu sholat 5 waktunya wajib toh. Kemudian untuk berjamaahnya itu juga ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, maka kita mulai menata prioritas. Kemudian zakat wajib itu juga ditunaikan, zakat mal wajib. Kemudian sunnah adalah setelahnya. Nah, ini yang banyak kali masih banyak yang lupa itu birrul walidain. Ya, birrul walidain terus Wadi. Ya, sampai Sukoharjo Kota. Birrul walidain itu juga kewajiban, tapi mungkin ada orang menganggapnya tidak terlalu penting, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang urgent sehingga tidak terlalu prioritas. Maaf ya, ada mahasiswa waktu saya ngisi di sebuah kampus, dia selama 9 tahun nggak pernah ketemu orang tuanya. Padahal mungkin dia tinggal di kuliah di Semarang, orang tuanya tinggal di Bandung. Tapi karena hubungannya yang tidak baik, akhirnya dia merasa marahan dengan orang tuanya. Nah, seperti ini tentunya harus segera diperbaiki. Nah, oleh karena itulah hal-hal yang wajib yang di bulan Ramadan sehingga di bulan Ramadan itu kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan. Misalnya gini, kadang-kadang orang melakukan yang sunnah, ini ada kaidah dari usul fikih, orang yang melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, dia adalah orang yang celaka. Sementara orang yang melaksanakan, menunaikan yang wajib, sehingga tidak bisa melaksanakan yang sunnah, dia diampuni atau dia dimaafkan. Nah, jadi tentu prioritasnya adalah kita mendahulukan yang wajib. Nah, maka buat semacam tadi, misalnya kalau dalam satu hari kita buat planning sejak subuh itu ya subuh, nanti kemudian duhur, asar, maghrib. Nah, ini contoh sederhana. Mendahulukan yang wajib itu tidak boleh mengalahkan ya melaksanakan yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ya, melakukan yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Contoh ini, ada orang qiyamul lail, salat tahajud sampai jelang subuh. Tapi pas subuh nggak berangkat salat berjamaah, itu termasuk gagal. Yang kedua, orang salat tahajud sampai malam, sampai pagi, lelah. Kemudian pas kuliah atau pas kerja dia lemes. Nah, salat tahajudnya itu sunnah. Tapi bekerjanya, kuliahnya itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nah, itu yang harus dipahami. Jangan sampai niat kita, semangat kita melaksanakan yang sunnah, itu mengalahkan yang wajib. Misalnya, yang ketiga, sholat ukhuwah antara kaum muslim itu wajib. Sedangkan sholat raweh itu sunnah. Kadang-kadang perbedaan masalah khilafiyah jumlah rakaat, kunut tidak kunut, atau 2 rakaat, 4 rakaat, witir sebagaimana, itu menjadi perpecahan. Padahal bersatunya wajib, sementara melaksanakan tarawihnya sunnah. Nah, maka dulu saya punya slogan, rakaat boleh berbeda, ukhuwah tetap dijaga. Maka tadi di awal saya punya lagu, dengan bismillah aku melangkah, dengan bismillah ku dekap ukhuwah, dengan bismillah ku raih berkah, dengan bismillah ku gapai jannah. Itu. Makasih ya. Jadi harus memprioritaskan yang wajib tanpa melalaikan yang sunnah. Lanjut. Oke, terima kasih jawabannya. Mungkin dari Uhida ada tanggapan dulu. Insya Allah, sudah cukup Ustaz. Jazakallahu khair. Oke. Pertanyaan ya, selanjutnya ya, saya lanjutkan. Dari Retno, alumni UNS. Izin bertanya Ustadz, apakah sakit gigi sampai gusi berdarah membatalkan puasa? Lewati kali sih. Apakah sakit gigi berdarah sampai gusi berdarah membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, kemudian kalau kemudian cuma berdarah, kemudian darahnya bisa
diobati atau dikeringkan, ya tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau mungkin darahnya mungkin diminum itu ya, minum darah. Jadi nanti ada ya panduan fikih puasa, memang ada kadang-kadang syubhat ya. Anak kecil itu nangis puasanya batal lah, seneng ya, nangis batal. Ya karena nangisnya air matanya dilek ya itu. Jadi yang sebenarnya yang membatalkan puasa adalah makan minum ya, makannya adakah makanan-makanan atau makanan yang lain. Jadi kalau berdarah itu sakit, kalau sakitnya tidak parah itu, kalau sakit parah kan malah dapat rukhsah. Jadi sebenarnya kalau cuma berdarah itu gigi ya, gusi itu ya insya Allah tidak termasuk membatalkan. Bahkan ada ya, kita misalnya diberi diberi obat apa, itu tidak membatalkan kalau obatnya itu bukan infus. Jadi kalau infus itu membatalkan. Kemudian obat tetes mata itu juga nggak membatalkan. Ya, jadi tetes mata, kemudian jadi sebenarnya nanti ada rinciannya. Ini saya harus buka referensi lagi. Jadi insya Allah untuk ini, misalnya gusi berdarah, insya Allah tidak membatalkan puasa selama mungkin setelah itu tidak minum ya, tidak diminum juga darahnya dan itu ya. Ya, makasih. Mungkin dari Saudara Retno ada tanggapan. Ini waktu saya tinggal 5 menit ya maksimal. Iya, 5 menit. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Monggo. Dari Joko Triwidianto, UNS. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Terkadang waktu di bulan Ramadan atau waktu puasa itu kita banyak tidurnya, tepatnya di siang hari. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang membatalkan puasa dan untuk mengurangi aktivitas yang melelahkan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut? Kemudian cara yang tepat untuk mengganti kegiatan tidur pada waktu puasa itu bagaimana ya? Terima kasih. Jadi gini, ada istilahnya, kalau biasanya kita kan kenal istilah qiyamul lail ya. Qiyamul lail itu bangun berdiri di malam hari. Nah, ada yang menarik, Rasulullah dan para sahabat itu ada namanya qiyamun nahar. Qiyamun nahar itu berdiri di siang hari, itu untuk kita lihat dalam sejarah. Kalau dulu kan ada postingan, di zaman Rasulullah, puasa itu di bulan siang hari di bulan Ramadan mereka berjuang di jalan Allah. Nah, kemudian kalau di postingan kita itu di bulan Ramadan siang hari pada tidur bergeleparan di masjid itu ya. Sebelum ada corona ya. Nah, kalau corona kan nggak boleh ya. Jadi ini masalah mispersepsi. Orang di bulan Ramadan dia bisa tetap produktif, tapi terukur. Ya, jadi Rasulullah itu dulu ketika bulan Ramadan itu perang Badar tahun 2 Hijriah. Nah, ketika pada waktu sudah mau perang, memang kemudian mereka justru puasa yang mereka lakukan jadi spirit yang luar biasa mendapatkan pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengisi hari-hari tentunya dengan amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Misalnya kalau di siang hari biar tetap kuat, kita bisa ya mungkin membaca buku, mungkin variasi kegiatan, mungkin hal-hal yang menyenangkan tetapi tidak melanggar syariah ya, yang tidak melanggar syariah, tidak melanggar berpuasa. Misalnya ya kalau bahasa saya itu membuat ya kreasi-kreasi amal-amal sederhana yang kemudian bisa menolong. Jadi sebenarnya untuk bisa istiqomah dalam kebaikan itu kita perlu variasi kegiatan. Nah, contoh yang saya lakukan gini, kalau Ramadan itu saya biasa ya, memang bertilawah sekuatnya ya. Ketika lelah, ya kita istirahat tapi diwekerin. Segera itu bangun lagi. Itu Masya Allah, saya merasakan Ramadan yang lalu, masa corona ini ya, itu menurut saya Ramadan terbaik. Running dinding, tidak kemana-mana memang. Kemudian kita full, bisa banyak tilawah, bisa banyak baca buku, bisa banyak menulis. Ya. Meskipun saya tawarkan ke penerbit, saya itu belum diterima, ada 3 buku ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, karena memang yang penting sudah beramal ya. Jadi itu, kemudian juga
kalau apa mungkin bisa mengalokasikan ya sedekah ya atau membuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Kalau di zaman Rasulullah ada anak kecil yang kadang-kadang puasa itu menangis, itu dikasih hiburan boneka. Jadi cerita ataupun permainan-permainan kecil yang tidak menguras banyak energi. Saya kira itu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya mungkin kita perlu kalau di teman-teman ada searching tentang variasi-variasi kegiatan Ramadan yang tidak membosankan. Nah, kalau saya punya konsep nanti namanya manajemen Ramadan. Manajemen itu dari bahasa Arab munazoman visuunihi. Nah, maka kalau orang tidak punya munazoman visuunihi, tidak punya konsep yang terbaik untuk mengelola dirinya, akan terjadi apa yang disebut sebagai tekanan deh. Raisa ya? Oh ya, lupa. Jadi akan terjadi kalang kabut. Tidak punya manajemen yang baik, akhirnya kalang kabut, akhirnya bingung. Nah, mulai sekarang sejak awal, monggo direncanakan dengan terbaik. Demikian teman-teman sekalian, jazakumullah khairan katsira atas perhatian, partisipasinya luar biasa. Selamat untuk mengisi Sya'ban sebagai rawatib Ramadan kita, dan semoga nanti Ramadan yang akan datang menjadi best version Ramadan kita. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga, di Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Demikian, saya Solihin Abu Izidin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.